Saya tidak terima. Saya tidak terima Anda. Anak muda tidak punya otak kamu. Apalagi cuma 1 bulan kan kita pindah itu nggak cukup loh buat ngangkutin barang, apalagi cari kontrakan ya. Emangnya kamu kerja di pemerintahan, kamu udah tahu bahwa kamu kan tinggal di tempat tanah milik negara. Jadi udah tahu konsekuensinya. Apakah Bapak tidak mendidik anak Bapak untuk berbicara tentang bagaimana hak-haknya kita yang tinggal di tempat pemerintah? Makanya kadang pengen saya tantangin tuh, bisa buktiin nggak itu netizen kalau Tantangin loh, jangan takut Bu, tantangin aja kalau memang berani, tantangin gitu. Mau ditantangin nih teman-teman netizen nih sama Ibunda Aura Cinta, kalian berani nggak? Kenapa mau nerima iklan pinjol? Apa karena bayarannya mahal juga? Bagaimana? enggak, saya yang handle, kan saya yang nyari jobnya. Oh alah. Jadi kalau ada callingan job saya yang sekiranya aman ambil gitu aja. Tolong ketemuin gua sama Aura Cinta. Gua gedeg banget, bener-bener emosi banget ngeliat Aura Cinta sama Bunda Dewi Persik gitu ya di acara TV, apalah itulah ya. Salam APBN, ambil positif, buang negatif. Siapapun tolong ketemuin gua sama Aura Cinta. Selama ini gua selalu ngomong kalau gua nggak mau ketemu sama Aura Cinta ya, gara-gara gua udah keburu mager ngeliat mukanya. Tapi kali ini tolong siapapun ketemuin gua sama Aura Cinta. Pengen gua keramasin kepalanya rasanya. Di acara itu Aura Cinta bilang 1 bulan pindahan mah gak cukup. Neng, gue mau tanya, barang lu sebanyak apa? 1 bulan kagak cukup buat pindahan, ha? Rumah lu segede Nagita Slavina, apa gimana? Segede rumahnya Kardashian, apa bagaimana? Gua pindahan rumah paling lama itu 1 minggu. 1 minggu pindahinnya, 1 minggu beberesin rumahnya. Itu yang rumah gue udah gede tuh, udah gede rumah gue. Ini gue gak maksud sombong, tapi kalau dinilai sombong gak apa-apa. Soalnya gue bisa pindahan di bawah 1 bulan, bahkan 1 minggu. Gue mau tanya, lu pindahan apaan 1 bulan kagak cukup, Neng? Gue juga mau ngasih tahu buat netizen nih ya, jangan ada yang ngehujat bapaknya. Jangan ada yang bilang ini orang tuanya ngedidik gak sih, bapak ibunya ngedidik gak sih. Jangan hujat orang tuanya. Lu gak lihat itu bapaknya di acara TV itu ya, bahkan di wawancara manapun, muka bapaknya tuh udah muka nahan malu, tahu nggak? Tolong jangan dihujat orang tuanya. 1 bulan gak cukup pindahan rumah, lu mau pindahan pabrik. Orang berani ngomong, berani speak up bukan berarti dia pinter ya sayang-sayangku. Lu lihat tuh contohnya, Aura Cinta tuh ya, berani speak up, berani dia tampil di TV, berani dia tampil depan banyak orang, tapi kosong. Lu lagi-lagi gue bahas ya Aura Cinta, lu udah nempatin tanah negara 20 tahun lebih. Tetep aja minta kompensasi, kata gue lu, bener harus gue keramasin rambutnya. Ngomong-ngomong lu ngomong di podcastnya Dr. Richard sama ngomong di acara itu beda lu omongan lu. Kenapa lupa lu? Ngomong apa di podcast, ngomong apa di TV, ngomong apa lupa lu. Di podcast Dr. Richard lu bilang 10 juta kagak cukup. Sekarang di acara TV lu ngomong 10 juta cukup. Tuh contoh simpelnya, lu lupa apa yang lu omongin. Lu jangan jadi bocah kesono ngomongnya beda, kesini ngomongnya beda lu. Bahaya, ntar lu gede kagak ada orang yang percaya sama lu, Neng. Diem di tanah negara puluhan tahun, bertahun-tahun kagak bayar. Dikasih waktu pindahan 1 bulan, dikasih kompensasi 10 juta. Kurang baik apa? Dan lu masih minta kompensasi. Kata gue lu belajar rasanya bersyukur, berterima kasih, tau nggak? Gue tahu ini si Ora pindahan 1 bulan kagak cukup gara-gara apa? Kebanyakan datang ke podcast sama wawancara TV. Ini siapa sih yang ngundang? Hah? Jadinya menghambat pindahannya Aura Cinta kan? Terus Aura Cinta ya di wawancara TV itu, di acara TV itu dia bilang maaf ya kalau kurang sopan. Gue mau ngomong, gue mau tanya sejak kapan lu sopan? Dari awal lu ketemu sama Bapak Aing ya, dari awal lu ketemu Kang Deddy Mulyadi, sopan lu udah kagak ada. Sekarang baru minta maaf kalau kurang sopan. Pindahan 1 bulan kagak cukup. Lu mau bangun Candi Borobudur, lu mau bangun Candi Prambanan apa gimana dah? Di acara itu ya Ora lu juga ngomong iya paham. Iya paham, tapi lu ngelak mulu lu, kata gua bagen. Lu udah ditolongin 10 juta sama Kang Deddy Mulyadi, masih juga lu koar-koar kesana kesini, kata gua lu bener-bener kagak ada adabnya Ora. Masih aja terus ya, setiap kali diundang acara mana yang lu bahas juga permasalahannya itu lagi, itu terus, itu doang. Gua tahu itu pasti permintaan penyelenggara acaranya, tapi kan bisa lu tolak. Gak bisa, Deng, gak bisa lu tolak. Butuh duit 10 juta kurang kan? Gua mah ya Neng Ora ya, gua mah kasihan lihat bapak lu yang nemenin lu ke acara ini, ke acara itu, ke podcast ini, ke podcast itu ya. Lu lihat bapak lu nahan malu gara-gara omongan lu, Ora. Gua nggak tahu ya, lu tuh ke podcast dan ke acara-acara kayak gitu dibayar atau enggak, atau dibayar berapa, gua nggak tahu. Tapi masa iya lu rela dibayar ya? Dan gue yakin pasti bayarannya juga mungkin tidak seberapa, tapi lu rela ngelihat bapak lu dipermalukan gitu loh. Bapak lu itu, lihat muka bapak lu itu, lu nanggung malu. Bapak lu kena hujat sama netizen, Ora. Masih lu lebih milih duit daripada harga diri bapak lu. Bangetan emang ini bocah ini. Ternyata Aura Cinta itu pernah main FTV dan iklan pinjol. Ini beneran orang miskin yang sok kaya atau orang kaya yang acting jadi orang miskin? Apa mungkin gubernur aing settingan? Wallahu alam.
Tapi menurut saya mah program-program dari Mulyadi bagus-bagus aja, keren-keren wae, hade-hade wae. Yang jadi masalah mah apa? Ini netizen garelo komentarna tidak dikontrol. Yeuh, sia teh lamun aya jelema anu berbeda pendapat, anu beda opini, sia teh entong dihujat, sia teh karunya eta masih bolon meskipun eta settingan atau henteuna, sia teh ulah dihujat, sia teh lamun bisa balas deui ku opini, ku pendapat, sia teh ulah ngahujat. Weh, sia mah gunana teh sia. Ya mudah-mudahan kaharepna program dari Mulyadi sing terus berlanjut anu hade-hadena sementara ini geus karasa keluarga Jawa Barat tah sakitu ti urang banyak. Hatur. Guys, udah tahu belum video ini? Apalagi cuma 1 bulan kan kita pindah itu nggak cukup loh buat ngangkutin barang, apalagi cari kontrakan ya. Gak emangnya kamu kerja di pemerintahan, kamu udah tahu bahwa kamu kan tinggal di tempat tanah milik negara. Jadi udah tahu konsekuensinya. Apakah Bapak tidak mendidik anak Bapak untuk berbicara tentang bagaimana hak-haknya kita yang tinggal di tempat pemerintah? Yap, ini adalah video Dewi Persik yang semprot atau skakmat aura cinta guys ya. Gara-gara apa? Gara-gara dia itu ogah gitu kan digusur dari tanah milik negara. Bahkan Dewi Persik juga ngomong langsung ya, ngomong langsung ke bapaknya ini, apakah nggak dididik anak seperti ini gitu kan. Coba kalian tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang video tersebut. Tulis di kolom komentar. Agak bingung dikit kenapa si Aura Cinta dipanggil ke podcast. Gue kira udah cukup kemarin pas ngobrol sama Kang Deddy. Dan masih aja ngebahas mengenai kemanusiaan. Masih merasa terzolimi karena digusur. Tapi ada yang beda guys. Kemarin waktu ngobrol sama Kang Deddy, kan Aura ini bilang kalau dia itu orang miskin. Tapi waktu di podcastnya DRL, dia bilang dia nih orang menengah. Jadi dibilang kaya banget enggak, dibilang miskin banget juga enggak gitu ya kan. Masih guys, masih ngebahas soal kenapa sih pemerintah ini nggak ada ngajak musyawarah. Intinya yang gue tangkap dari podcast itu, Aura ini berpikir kenapa pemerintah ini asal ngegusur aja tanpa mikirin dampak ke orang-orang yang digusur. Gini ya sayang, aku kasih tahu, bayangkan nanti kamu udah gede punya tanah, kamu jadi orang kaya, amin. Tanah kamu ini kamu beli, tiba-tiba ada orang yang nempatin buat rumah, buat usaha, tapi pada saat itu kamu biarin aja karena kamu mikirnya tanah itu belum mau kamu pakai. Tiba-tiba suatu hari kamu pengen bikin project, pengen bikin sesuatu lah intinya di tanah tersebut. Tapi kan tanah itu udah ditempatin sama orang. Orang itu juga cuma nempatin doang, nggak ada bayar apa-apa ke kamu. Kamu udah kasih tahu nih ke orang-orangnya, Bu, Pak, maaf ya, ini tanah mau saya pakai. Tanah ini milik saya dan mau saya pakai. Tolong Bapak Ibu angkat kaki dari sini. Tiba-tiba orang-orang yang nempatin tanah kamu ini bilang, loh kok gitu sih, nggak adil dong, kalau gitu kamu mau ngasih apa ke kami kalau misalkan kami angkat kaki dari tanah ini? Bingung nggak kamu kalau digituin? Itu kan tanah kamu, dipakai sama orang lain, tanpa izin, tanpa bayar. Gilan kamu mau pakai tanah tersebut, malah kamu dimintain kompensasi gitu loh untuk si orang-orang ini. Kamu diminta bertanggung jawab untuk orang-orang ini. Dan kamu kayak ada ngomong di podcast itu, pemerintah ini nggak ngejelasin emang mau dibikin proyek apa, siapa pemilik proyek ini. Kalau lu tahu urusannya juga apa gitu loh. Kan udah diberikan SP berkali-kali. Dan maksudnya dari awal diberikan SP tuh seharusnya kalian udah mawas diri, udah bersiap-siap gitu loh ya. Apa kayak dipindahin? Kenyataannya kan nggak begitu. Terus didatangkan preman. Terus kalian merasa terintimidasi. Ya gimana kalian dikasih SP nggak gerak? Menurut gue kayak yang udah gitu loh. People makes mistakes, gak apa-apa kalau emang video kamu yang kemarin itu kamu salah ngomong. Tapi kayak udah aja sampai situ. Gak usah kamu bikin klarifikasi lagi atau datang-datang ke podcast kayak yang masih meminta keadilan, kayak ngomong, oh yang penting saya jujur dan lain sebagainya. Enggak. Gimana ceritanya orang menuntut sesuatu yang memang bukan miliknya dia? Jadi apa yang mau kamu tuntut? Keadilan apa yang mau kamu tuntut di sini? Guys, heboh kali ini Dewi Persik debat dengan Aura Cinta di sebuah acara program televisi Sentil Cara Didik Orang Tuanya. Aura Cinta kini kembali menjadi sorotan setelah muncul di televisi ya. Seperti diketahui, Aura Cinta sempat viral di media sosial usai kritik kebijakan hingga berdebat dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Kini Aura Cinta lantang menolak penggusuran rumah di bantaran Kali Bekasi, Jawa Barat, dan Aura Cinta diundang ke acara televisi untuk membahas penggusuran tersebut. Dalam acara televisi ini, Dewi Persik sindir didikan ayah Aura Cinta. Hingga akhirnya Dewi Persik pun hanya tersenyum membalas pernyataan Aura Cinta ini. Dewi Persik lantas menyindir kepada orang tuanya, anaknya tidak menjelaskan detail tentang berdiri di tanah negara, di mana orang
tua dari Aura Cinta pun mengakui tidak pernah menjelaskan masalah tanah terhadap anaknya. Menurut orang tua Aura Cinta, masalah ini adalah masalah orang dewasa. Setelah mendengar jawaban tersebut, para host termasuk Dewi Persik memahami mengapa Aura Cinta menggebu-gebu mengungkapkan pendapatnya tentang penggusuran tersebut.